Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Hugua, mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan dalam pemilu. Pernyataan ini pun memantik reaksi. Lantas, bila mana benar aturan tersebut diterapkan dengan batasan, siapa yang paling diuntungkan? Ada yang menarik dalam rapat kerja antara anggota Komisi 2 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Pemilu saat membahas evaluasi pemilihan umum. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Hugua tiba-tiba punya usulan yang tak biasa saat mendapat giliran berbicara. Ia mengapungkan soal politik uang yang dilegalkan dalam pemilu. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Bukan lagi pertarungan para negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat. Kendati dilegalkan, Hugua tetap meminta ada batasan yang diatur dalam PKPU. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta. Atau 5 juta, karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Tak bisa dipungkiri, politik uang acap kali menjadi senjata pamungkas bagi mereka yang ingin berkontestasi dalam pesta demokrasi. Pundi-pundi rupiah yang digelontorkan di masa injury time diharap bisa mendongkrak suara sang kontestan. Pertanyaannya kemudian, kendati tertuang dalam aturan, benarkah para pemangku kepentingan bakal bisa dengan mudah menjadi wasit adu cuan di lapangan? Sesungguhnya ini adalah pernyataan yang tidak pas, tidak cocok, tidak pada tempatnya. Karena money politik itu adalah pelanggaran terkait dengan undang-undang, artinya dilarang dan itu haram, tidak boleh dilakukan. Kalau diminta atau ingin dilegalkan, tentu ya bangsa ini akan rusak. Kita ini ya ada aturannya saja, ada undang-undangnya saja, money politik itu dilarang, tidak boleh dilakukan, itu terjadi dan sangat masif. Dilarang saja dilakukan, apalagi dilegalkan. Maka ya korupsi itu ya ke depan akan makin menggila. Menurut saya sih tidak perlu diteruskan ya. Mungkin itu sebatas hanya testing the water atau melempar opini saja, bila dan bila. Jadi kalau menurut saya sesuatu yang legal tidak bisa sesuatu yang ilegal tidak bisa dianggap legal hanya karena banyak yang melakukan. Sesuatu yang salah tidak bisa dianggap benar hanya karena banyak orang yang melakukan itu. Jadi menurut saya money politics harus tetap dilarang di dalam perpolitikan Indonesia. Relevankah usulan politik uang yang biasa bertajuk serangan fajar ini diterapkan? Tim TV One mengabarkan.